mematahkan salib kalau nggak? berbicara berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Oke, Ya, sekarang saya tanya, meluruskan. apakah Isa akan Saya orang mematahkan hukum. salib? Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Saya situ mau tahu pangkat saya apa? Orang hukum kok kayak gini bahasanya. Iya, dengerin Orang dulu, hukum dengerin tapi nggak makanya. ngerti hukum. Ini saya mau jabarin situ Apa framing. pangkatmu? Apa pangkatmu? Penasaran saya. Pangkatmu apa? Ya nggak perlu, nggak perlu dibicarakan. Ya. Kayak begini Makanya dengerin kualitas dulu. pendidikan hukum. Dengerin dulu, dengerin. Kamu mau Situ kamu kan mau tadi nanya. berdebat hukum dengan saya? Ya. Oke, dasar Perdata apa yang apa digunakan? pidana? Sebentar. Perdata apa pidana? Mau perdata mau pidana, nggak masalah. Sekarang Ya. saya tanya. Ya, apa? Dasar apa yang digunakan seseorang sebagai landasan hukum untuk masuk ke pekarangan orang, merusak pekarangan orang, masuk merusak rumah itu? Dasar hukum apa yang digunakan? Ya tergantung laporan. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi. Berat ini teman-teman, inilah orang Islam. Iya. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi dong. Oke, sekarang Terjadinya tunjuk dasar hukum bagi orang-orang atau massa sekelompok orang-orang untuk masuk dan merusak apa yang ada di situ. Coba tunjuk dasar hukumnya. itu kan tergantung informasi. Kita lihat kejadiannya seperti apa. Kalau memang betul itu yang dilaporkan, Ditanya dasar berarti kan itu hukumnya salah. apa? Kagak tahu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Dasarnya itu ya laporan. Oke, sekarang saya Dasar hukumnya laporan. dasar hukum lah. Ya kan berdasarkan ada laporan. Ya, diawali kan dengan laporan. Laporan Ada itu laporan, bukan dasar hukum, Pean. Laporan Dasar itu hukum itu ya dasar bukti. untuk menindaklanjuti sesuatu, bukan dasar hukum. Ya itu berdasarkan laporan kan menindaklanjuti. Sekarang Laporan saya tanya dulu, sama kamu. lalu Oke, ditindaklanjuti kamu ngaku-ngaku ke pakar TKP. hukum. Sebentar. Seorang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap suatu barang, merusak dan lain sebagainya, itu melanggar hukum pasal berapa? Ya melanggar hukum. Melanggar hukum, pangkat saya apa? Ya. Itu melanggar hukum KUHP pasal 170, melakukan perusakan. Iya. Aduh, memang berat ini, aduh. Udah kau tidur di bawah sana? Kamu tidur di bawah sana? Oh, bikin malu aja kamu. Rasulullahmu sudah bertakwa atau belum? Iya bertakwa sudah. Nah, kalau dia sudah bertakwa tentu dia sudah di surga, betul? Belum Pak, belum Oh, saatnya belum. di surga. Kenapa? Jadi kenapa bertakwa tetapi belum di surga, Pak? Masih di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surga atau bukan? Surga itu tidak penting Pak buat Surga itu kita. tidak penting. Jadi neraka itu penting nggak? Neraka pun belum ada Pak. Oh, neraka Surga dan sampai neraka. sekarang juga belum ada. Neraka belum ada. Surga dan ya makanya sebentar dulu Pak. Jadi Ya. sabar. Jadi orang-orang yang ada di orang-orang yang sudah meninggal itu mereka tempatnya di mana? Surga atau neraka? Karena kamu Belum, bilang Pak. Belum surga ada belum pengadilan, ada, Pak. neraka juga belum ada. Surga dan neraka sudah ada, tapi belum ditempati. Belum ditempati. Lalu tempatnya mereka sekarang di mana? Ya masih ditempatkan dikhususkan sama Allah di suatu tempat. Ya, tempatnya namanya apa? Ya itu saya lupa Pak. Kamu lupa. Apakah ada dalil di dalam Al-Quran sehingga kamu tahu Ada, tempatnya? tapi saya lupa, Coba. Pak. Lupa. Berarti kamu Ya. mengimani sesuatu yang kamu lupa. Tahu Pak, tapi sudah lama tidak membaca, tidak membuka Jadi hadisnya. sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu tidak bisa kamu bawakan dalam Ya ranah dibaca diskusi dulu di seperti hadis ini. Pak, dipelajari Pak. Ya Kan silakan ada Anda hadis. ajarkan kepada saya hadis yang Anda maksud itu, bahwa orang-orang ditempatkan di satu tempat. Namanya apa? Masih di Padang Pasa. Masih di Padang Pasa. Itu mereka ngapain aja di sana? Ya masih daftar tunggu Pak. Daftar, ada antrian gitu, Pak. Iya kan karena belum kiamat Pak. Mereka ada antrian gitu, pakai daftar Iya, gitu. ya itu kan di situ nanya, saya jawab. Ya, siapa? Jadi gini, jadi surga itu sampai sekarang belum ada. Belum diisi Pak karena belum ada Belum pengadilan. diisi.
Jadi untuk apa kamu beriman, untuk apa kamu bertakwa, tapi ujung-ujungnya kamu metong, kamu nggak ngisi surga. Ya belum Pak. 72 bidadari itu kamu dapatnya di kapan itu? Ya nanti setelah sudah diadili. Kalau memang kita semua masuk surga, khususnya orang Islam yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu paspor Pak. Ya, Paspor. handphone tanpa paspor, tanpa email, nah itu nggak bisa Pak. Nah, masalahnya Nabi Musa nggak ucapkan 2 kalimat syahadat, Bang. Asyhadu alla ilaha illallah Pak dia. Ya, kepada Allah yang mana? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang di negeri Mekah. Tidak ada di negeri Mekah Pak. Ada, Itu coba bumi, Anda Pak. buka, coba Anda buka. Ya, di dalam Al-Qur'an Anda tidak pernah baca. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah, Pak. Tidak ada negeri Mekah. Kalau ada gimana? Itu kan tafsir Pak. Belum Ini bukan tafsir. Nih, aku diperintahkan menyembah negeri Mekah. Itu bukan tafsir, Pak. Itu Bukan menyembah, letter Pak. Itu adalah Mekah yang ada di Arab. Ya, sabar, kita baca dulu dalilnya biar ini surah An-Naml ayat 91, Pak. Ya. Anda tidak pernah baca Al-Qur'an Anda ya? Baca Pak. Tapi Kapan Anda membaca Al-Qur'an Anda? Anda baca tapi tidak memahami gitu. Kan ada yang ada artinya, ada yang tidak. Al-Qur'an itu kan tergantung. Nah, ini surah An-Naml ayat 91, Pak. Ya. Di dalam surah An-Naml ayat 91 dia bilang apa nih, Pak? Nih, coba baca. Sesungguhnya aku, siapa nih? Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri. Tuhan negeri apa tuh? Itu tafsir Pak, masih bisa bukan tafsir. Bukan tafsir ini Al-Quran. Coba kamu baca. Iya, Al-Quran itu kan harus ditafsir Pak, harus ditafsir. Siapa yang menafsir? Coba kamu tunjukkan tafsirnya. Ini aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Nih, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Kamu pernah sekolah nggak? Pernah. Oke. Pernah dulu waktu zaman sekolah kita belajar gerakan-gerakan separatis Islam. Contoh DIITII, tahu nggak? Darul Islam Indonesia atau NIITII. Negara Islam Indonesia, pernah dengar itu? Pernah. Pernah dengar gerakan Aceh Merdeka, pernah dengar? Pernah. Pernah dengar juga gerakan Kazar Muzakar, pernah dengar? Pernah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu? Kamu sudah tahu lagi bertanya ini, Cok. Itu karena dia atau mereka-mereka ingin merubah dasar negara kita yang Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya kamu kalau sekolah jangan ngerokok di belakang. Saya dulu punya teman-teman zaman saya SMA, orang pelajaran mereka ngerokok di WC. Ngisep bau kencing WC sama rokok. Pantesan botol setengah mati lulus sekolah, botol setengah mati. Ngerti. Baik, apa perintah dalam agama Islam kalau ketemu orang kafir? Itu aja. Kau sudah tahu tadi kan kau sudah bilang. Ini pertanyaan terakhir. Apa perintah Quran kalau ketemu orang kafir? Kan tadi kamu sudah menjelaskannya. Kenapa Ya kamu udah, tanya berarti lagi? kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bilang gitu, biar saya kasih tahu. Saya tahu. Apa? Tapi saya nggak mau sebut. Iya, kamu karena kan sudah- kamu malu dengan agamamu. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya, yaitu diskusi antara Edis TV dan seorang pria muslim yang mengaku dirinya sebagai orang hukum. Perdebatan antara Bang RK dan juga seorang pria muslim, ya orang yang sama juga. Nah teman-teman, di situ tadi seorang Edis TV menguji, ya apakah betul dia adalah orang hukum, dengan memberi pertanyaan, apakah hukumnya bagi sekelompok orang atau massa
yang memasuki rumah orang atau menggeruduk rumah orang dan orang tersebut tidak mampu menjawab. Artinya orang ini bisa dikatakan mungkin dia adalah orang hukum tetapi mungkin belum memiliki ilmu yang mahir. Yang kedua, bisa jadi orang ini hanya cakap doang atau omdo. Tetapi satu pertanyaan dari Edis TV, ya ini memberikan pengertian kepada pria muslim dan bukan hanya bagi dia tetapi bagi seluruh orang-orang, ya, ketika mereka melihat rumah ibadah digeruduk, ya tentunya mereka yang paham tentang hukum membela orang-orang yang tidak bersalah seperti yang terjadi baru-baru ini di Sukabumi, ya, bagaimana sekelompok massa, ya tentunya mereka adalah oknum-oknum muslim seperti Kapolsek, seperti kepala desa yang ada di sana. Seharusnya orang-orang yang ahli hukum, ya mereka itu menuntut atau memberi hukuman yang tepat atau memberi laporan agar pelaku ini mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Nah, inilah pertanyaan yang sedang ditujukan kepada seorang pria muslim ini yang mengaku dirinya sebagai orang hukum, agar engkau mengerjakan tugasmu ketika engkau melihat orang-orang yang dihakimi, digeruduk rumahnya, diganggu mereka beribadah. Nah, engkau harus ya bekerja ya untuk melapor orang-orang, yaitu oknum-oknum yang melakukan kekerasan, penggerudukan terhadap rumah orang-orang yang beribadah atau rumah agama tertentu. Nah, teman-teman, mungkin ketika kita menonton video ini, pasti kita mendapatkan sesuatu yang menambah wawasan kita. Kiranya video ini mengedukasi. Tuhan memberkati kita.